Sejak mewabahnya virus COVID-19 di berbagai belahan dunia tak terkecuali di Indonesia, menyebabkan berbagai aktivitas dilakukan secara online. Pelaksanaan aktivitas yang serba online mengakibatkan dibatasinya ruang gerak masyarakat di luar rumah. Tak terkecuali proses belajar yang dilakukan oleh seluruh siswa dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah. Hal ini kemudian dapat menimbulkan dampak psikologis kepada anak. Salah satunya adalah anak dapat mengalami stres akademik akibat dari rangkaian proses belajar yang mereka lalui secara online. Kondisi psikologis anak tidak hanya terfokus pada stres akademik yang mereka alami. Kegiatan belajar yang dilakukan secara online di rumah saja dapat membatasi ruang gerak dan eksplorasi sang anak, di mana ia akan merasakan kurangnya interaksi terhadap teman sebaya, para guru di sekolah, dan sanak keluarga yang tidak tinggal bersama dengan sang anak. Interaksi yang dilakukan setiap saat hanya kepada anggota keluarga di rumah saja. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan, sehingga di masa pandemi seperti ini anak membutuhkan well-being yang tinggi untuk menghadapi permasalahan yang muncul selama pandemi ini. Lalu, apa itu well-being? Menurut American Psychological Association atau yang disingkat APA, well-being adalah suatu keadaan pada individu yang kemudian digambarkan dengan adanya rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres yang rendah, sehat secara fisik dan mental, serta kualitas hidup yang baik. Eka Sufartianingsih Jafar, SPC Empati Psikolog, sebagai salah satu psikolog dalam bidang perkembangan sekaligus dosen psikologi perkembangan anak, akan menjelaskan lebih rinci mengenai bagaimana meningkatkan well-being pada anak selama pandemi. Sebelum kita masuk ke definisi well-being pada anak, saya ingin menjelaskan dulu mengenai apa itu subjective well-being. Menurut Dinner tahun 2005, well-being merupakan istilah umum untuk berbagai penilaian seseorang terhadap kehidupan mereka. Nah, subjective well-being tersebut berbeda ya pada anak maupun dengan orang dewasa. Mengapa? Karena pada anak, ia belum mampu melakukan penilaian secara objektif atau melakukan evaluasi secara objektif mengenai kehidupan mereka. Oleh karena itu, di sini UNICEF menyimpulkan bahwa terdapat 4 komponen subjektif well-being pada anak, yaitu kepuasan hidup, hubungan dengan orang lain, pendidikan, dan kesehatan. Intinya, well-being pada anak itu bermakna kesejahteraan anak, bagaimana anak merasa sejahtera dan bahagia dalam kehidupannya. Bagaimana caranya? Ya, tentu dengan memenuhi hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Bagaimana orang tua itu mampu mengoptimalkan tumbuh kembang anak, mulai dari pertumbuhan fisiknya, pertambahan berat badan dan tinggi badannya itu perlu didukung dengan adanya nutrisi yang cukup, adanya lingkungan yang sehat. Kemudian anak yang sejahtera itu mampu berkembang sesuai dengan tingkatan usianya. Seluruh aspek perkembangannya, baik itu fisiknya, motorik, kognitif ya atau pemikirannya, aspek bahasa, emosi dan sosialnya semua berkembang on track pada jalurnya. Nah, pada saat pandemi seperti saat ini, terjadi perubahan yang cukup signifikan pada kehidupan dan keseharian anak-anak. Anak yang sebelum pandemi COVID itu biasanya berangkat ke sekolah untuk belajar tatap muka, bersosialisasi dengan teman-teman sebaya dan guru di sekolah. Tidak ada pembatasan lingkungan sosial dan anak bebas beraktivitas di tempat-tempat umum. Belum lagi kondisi lingkungan ya yang dulunya lebih sehat, kini berubah drastis pada saat pandemi, di mana lingkungan anak itu menjadi sangat dibatasi. Anak dituntut untuk di rumah saja, membuat anak itu rentan merasa bosan
dan kebutuhan anak untuk mengeksplor lingkungan itu menjadi terbatas. Hal tersebut dapat berdampak pada well-being anak. Kesejahteraan anak bisa jadi terganggu. Jika ditanyakan seberapa penting atau perlunya well-being pada anak selama pandemi, ya sangat penting. Baik sebelum maupun saat pandemi seperti saat ini, anak perlu merasa sejahtera, well-beingnya itu terpenuhi. Hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang itu harus dipenuhi agar anak tetap tumbuh dan berkembang secara optimal. Apalagi di saat pandemi seperti ini, anak-anak itu perlu treatment khusus agar bagaimana sih dia tetap bisa merasa bahagia, tetap bisa merasa sejahtera, tetap aktif mengeksplor lingkungannya, tetap aktif beraktivitas fisik, dan tetap kebutuhan dia untuk bersosialisasi itu terpenuhi. Ya, walaupun memang dia terbatas hanya di rumah saja. Jadi memang sangat penting untuk tetap menjaga well-being anak selama masa pandemi.